Misalnya, kakak sebagai pejabat atau kakak sebagai orang-orang yang pilihan dari lingkungan. Tapi ada orang yang pengen ngejelekin kita, pengen nyungkurin kita, pengen pokoknya ngadu domba atau ngejelek-jelekin kita. Tenang, tenang. Allah wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Lihat yang batil. Kata Allah, innal, sesungguhnya batila, yang akan jahat sama kita dan keluarga kita, kana zahuqan, dia bakalan mental. Sesungguhnya yang batil itu pasti akan lenyap. Tidak akan dapat bertahan lama di muka bumi. Jadi kalau disakitin, udah tenang aja, ada Allah. Sholat, tinggal sholat tahajud. Yang cocok sholat tahajud itu bacaannya apa? Wadduha sama alam nashrah. Rakaat pertama wadduha, rakaat kedua alam nashrah. Nggak hafal bun, ini PR. Sambil nyuci piring, wadduha. Ngejemurin, walaili idza saja. Jagain cucu, wanahari idza, Masya Allah. Pelan-pelan. Cuma berapa ayat? Dalam 1 bulan 30 hari. Where is will, that is way. Kalau kalian ada kemauan, pasti Allah akan kasih jalan. Ingat ya kak, yakin kebesaran Allah nyata. Kenapa saya berani berkata demikian? Nyata pada kehidupan saya. Minimal 2 rakaat. Boleh kalian melaksanakan sampai 12 rakaat. Boleh. Yang paling penting adalah konsisten. Ingat, bukan sekedar sholat tahajud. Paksakan dan bilang sama diri sendiri, saya mampu, saya bisa. Sudah ada yang merasakan kan manfaatnya kan? Sholat tahajud kak, saya baru masuk surat wadduha sama alam nasrah itu apa? Orang yang membaca wadduha pada sholat tahajud, karena kan sholat tahajud tadi dalilnya dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat 79, Allah akan angkat derajat kita kalau kita melaksanakan tahajud. Ya, oke? Nah, surat wadduha itu mengajarkan kita bahwa membimbing kita untuk cara menaikkan derajat itu baca wadduha. Sekarang 307 orang mengintip. Yuk interaksi sama saya di sini nongkrong. Nggak bayar nongkrong di sini. Ya kak? Ini ilmunya Allah. Hati terasa luas, hati terasa tenang, rezeki ada aja. Ingat ya, kisahnya yang tadi saya ceritakan, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kekayaannya 1/3 penduduk kota Madinah, dia bayarin utangnya. Bayangin tuh, dibayarin yang punya utang. 1/3 penduduk kota Madinah. Kalau pengen kaya, wudunya yang benar, sholat tahajudnya jangan asal-asalan, niatkan semua karena Allah Ta'ala. Karena Allah Maha tahu hati kita. Suratnya dulu nih. Ingat ya, tadi saya sudah kasih tahu, bacanya wadduha. Di sini kenapa bilangnya wadduha? Wawunya itu bukan dan artinya. Tapi di sini adalah sumpahnya Allah bagi orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud, membaca wadduha. Oke? Apa kata Allah ketika kita membaca surat wadduha? Wadduha wal laili idza saja. Jadi di sini tuh ada sumpahnya Allah ya kak. Demi waktu di mana orang-orang pagi hari
merasakan cahayanya matahari, bisa ada vitamin D buat tulang. Ada orang yang beraktivitas mencari rizki, ada orang yang mendapatkan ketenangan di waktu pagi itu. Siapa yang membaca surat Wadduha, Allah bersumpah, kamu akan merasakan indahnya tubuh kamu dan kehidupan kamu seperti cahaya waktu duha. Sumpahnya Allah. Itu sumpahnya Allah. Walaili idza saja. Dan itu pun sumpahnya Allah. Demi waktu malam, bintang, bulan yang selalu beredar pada porosnya. Kamu pun mau pagi, mau malam, Allah akan atur semua kehidupan kamu. Sholat tahajud itu berasa punya manajer. Beneran. Wadduha sama alam nasyrah. Kenapa alam nasyrah di rakaat kedua? Karena ketika kalian punya rizki, seret, gak bisa lunas hutang, susah mendapatkan rejeki, susah untuk mendapatkan kebahagiaan, selalu berantem terus rumah tangga. Ketika sholat tahajud di rakaat kedua baca alam nasyrah, kan tuh perasaan puyeng, punya masalah tuh kayak Allah gimana sih ini berat banget, hati kayak nyesek banget gitu. Alam nasyrah laka sadrak, Allah lapangin dada kamu yang terasa sumpek, pikiran kamu yang bikin kamu tuh galau. Ya Allah gimana ini bayarnya udah besok. Alam nasyrah laka sadrak, Allah lapangin dada kamu. Karena kalau orang lapang dada, hatinya tenang, bisa mikir. Oh cari rezekinya kesini nih ya. Oh ini pasti ya, punya ide. Wa wada'na anka wizrak, udah kayak berat banget bebannya. Alladzi anqadha dhahrak, bahkan di punggung ini terasa berat. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya ketika kamu sudah sulit banget, pasti akan ada kemudahan. Allah arahkan nanti tuh, dikasih kemudahan nanti. Kalau pengen punya manajer tahajud, diulang tuh ayat berikutnya, fa inna ma'al usri yusra, maka diulang, bahkan itu penekanan. Maka ketika kesulitan itu datang menimpa kamu, kesulitan rejeki, kesulitan kesehatan, kesulitan ini dan itu, maka aku akan kasih kemudahan karena kamu sudah menghamba kepada aku. Masya Allah Kak. Ingat, kalau nggak hafal, where is a will, that is a way. Kalau punya kemauan, pasti Allah akan kasih jalan. Tahajud asal katanya ha jim dal, tidur dulu baru bangun. Itu ya. Dalilnya dalam surat Al-Isra ayat 79, di situ ada tasydid. Tasydid itu paksain, katanya paksain. Yuk, bangkit. Karena apa sih? Kenapa sampai sunnah itu sampai segitunya? Karena Allah dalam Asmaul Husna punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Sayang sama hambanya. Yang lagi punya masalah nih, Allah sayang sama hambanya. Bukan mau disungkurin sama Allah, bukan. Sayang Allah sama hambanya. Pengen dikasih naik derajat. Kan lagi diuji kan? Pengen dikasih segala sesuatunya. Supaya tenang. Ya. Kalau tahajud udah jadi kebiasaan kita, habit. Masya Allah. Kayak rasanya tuh, kakak rasain deh. Pagi tuh kayaknya, oh nih masak jam segini nih, oh nyuci piring jam segini, itu di manage Kak. Udah gitu hati tenang, ngelihat dompet yang akhir bulan galau, udah kagak ada galau-galaunya itu, gak ada galau-galaunya, ya. Oke? Jadi saya mengingatkan, saya salam kenal buat orang-orang yang baru follow saya. Saya di sini, self reminder saya,
Saya duduk di sini dari awal saya live streaming sampai punya ratusan ribu follower atas izin Allah, Kak. Bukan mau menyombongkan diri. And I want to be a good person. Cuma itu aja. Saya udah sering dihina, saya sudah sering dikatain orang. Tapi buat saya, Allah Maha memberi segalanya. Saya minta perlindungannya lewat tahajud dan itu nyata. 400 orang sedang mengintip. Jangan ngintip, masuk. Sudah nggak galau lagi, Mi. Masya Allah, Kak. Jadi jangan galau lagi ya. Saya nggak pengen follower saya galau. Kakak tahu nggak, ketika saya pergi umroh aja, saya bikin video TikTok. Saya doakan buat semua follower saya berangkat haji sama umroh. Itu di belakang Ka'bah saya doain. Itu saya doakan begitu. Masuk jangan ngintip, teman-teman. Tuh. Saya nggak ngegigit. Ya kan? Teman-teman boleh bertanya. Betul, Mi, hati lebih tenang setelah tahajud. Walaupun uang sedikit, kayak terasa ada aja, ada. Ingat ya, inspirasinya Abdurrahman bin Auf yang ada di kota Madinah, orang paling kaya. Sepertiga duitnya buat bayarin sepertiga penduduk yang punya utang. Sepertiga duitnya lagi buat orang-orang yang gak pada punya modal usaha. Tahu itu, pemukiman-pemukiman yang di kota Madinah. Abdurrahman bin Auf itu. Saking kayanya. Maksudnya ngintip gimana, Mi? Terbaca di layar saya yang pada ngintip. Kelihatan. Terbaca. Sekitar berapa orang itu ada tulisannya. Saya pernah screenshot. Ntar kalau saya share malu. Saya share malu. Mi, tahajud mendekati azan subuh gini. Sepertiga malam terbaik. Kata surat Al-Muzammil, itu terbaik waktu untuk sholat tahajud ketika orang-orang lagi terlelap. Boleh di jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Ya. Saya emang gak ngintip ya, Mi. Saya gak menyalahkan itu, Kak. Cuma saya gini loh, Kak. Kalau saya lagi live streaming mungkin dia gak mau masuk, cuma sekedar ngelihat aja gitu ya. Saya nggak ada masalah. Kakak mau kepoin akun saya juga nggak ada masalah, ya. Kakak nih banyak sekali loh yang ngelaporin video-video TikTok saya. Sampai sehari bisa 8 video itu menghilang, bahkan dilaporin. Itu menurut saya, Masya Allah Ta'ala, cobaan saya itu ya di situ. Boleh jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 itu terbaik. Ya, itu terbaik. Jam 3 boleh? Boleh. Kalau jam 4 Jakarta udah nggak bisa. Aku nggak pakai ngintip ya, Mi. Iya. Saya nggak ngintip, Mi, cuma meresapi sambil tiduran. Jam 3 boleh, Kak. Ya. Mi, kalau zikir habis sholat, boleh Kak ambil rebahan? Nah, sambil rebahan boleh nggak sih kita zikir? Kakak boleh buka di surah keempat, di ayat 103 yang udah sering saya bahas. Ya. Zikir itu boleh sambil baring, boleh sambil beraktivitas, mengucap kalimat thayyibah namanya. Ya, Kak? Oke? Kalau abis tahajud masih ngantuk, tidur lagi, jangan tidur dulu. Saya kasih tahu jangan tidur dulu, berdoa sedikitnya, karena di situ adalah waktu yang paling istimewa yang akan Allah dengar. Berdoanya tolong dengarkan baik-baik. Allah punya nama yang baik, begitu namanya Asmaul Husna. Begitu kalian berdoa, lihat tangannya. Diangkat tangannya, jangan tangannya begini aja. Jangan ditaruh di bawah. Angkat tangannya. Ya. Saya sudah sampaikan, mau suaminya susah sholat, jodoh, karir, pekerjaan, rumah tangga, anak-anak, tahajud. Ya. Walau ngintip tapi apa tuh? Dengan banget pelajarannya, Masya Allah. Ya, tahajud. Tadi saya sampaikan apa? Tahajud. Udah siap sholat baru tahu haid, nggak ada masalah, Kak. Jadi nggak ada masalah kalau kakak udah selesai sholat tiba-tiba kakak haid, kan kita nggak tahu.
karena itu fitrahnya wanita, jadi nggak ada masalah. Umi, saya ini suka sama Umi ilmunya, Masya Allah Ta'ala Kak. Sholatnya sah Kak, karena memang kakak nggak tahu apa-apa, ya. Oke? Oke. Ketika teman-teman berdoa, berdoanya jangan asal doa. Angkat tangan, ya Kak. Tempelin garis ini sama garis ini, ya Kak. Semakin kita meminta kepada Allah, semakin Allah senang. Karena kalian menghamba kepada Allah. Lihat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang meminta pertolongan kepada Allah, maka dia akan mendapat, siapa yang menghamba kepada Allah, maka dia akan mendapat pertolongan. Ya, oke. Paling bagus sholat tahajud itu di jam 11, 12, 13, 4, jam 11, 12, 1, 2. Ya Kak? Oke. Tangan diangkat seperti ini, lalu kakak ucap asmaul husna-nya. Insya Allah saya pergi umrah di Januari. Masya Allah Kak, Masya Allah. Oke. Bagaimana caranya pengen rutin? Paksakan. Paksakan. Pengen terkabul doa, waktu yang paling cantik, ini bahasa gaulnya, yang paling istimewa, di penghujung waktu, setelah sholat tahajud, banyakin istighfar, banyakin sholawat, banyakin doa. Perintah itu ada di surat Al-Imran di ayat ke-17, tapi syaratnya tahajud. Syaratnya tahajud. Ya. Ini minta doa di saat sujud dong, yang 4 itu baik, nanti saya berikan. Oke? Jangan lupa berdoa ya. Oke, berdoa. Pakai Asmaul Husna. Contoh, ya Allah ya Ghafar, Engkau Maha Pengampun. Ampuni dosa saya. Ya Allah ya Tawwab, Engkau Maha menerima taubat. Terima taubat saya. Minta apa? Tentang kehidupan dunia atau tentang akhirat? Boleh. Ya Allah ya Razak, bimbing saya mencari rizki yang halalan wasi'an mubarakan. Ya Allah ya Wahab, saya pengen suami saya rajin sholat. Saya pengen anak-anak saya dikasih petunjuk, ya Allah ya Hadi. Jadi baca Asmaul Husna sesuai doa dan kebutuhan yang kakak minta, yang kakak inginkan. Tahajud 3:30 boleh nggak? Boleh dan masih sah. Asal jangan terlalu mepet. Karena setelah sholat tahajud, kakak perbanyak istighfar. Itu manfaatnya tadi saya udah sampaikan. Belum ya, untuk saat ini, malam ini, ada 4 istimewanya. Dalam surat Al-Imran di ayat 17. As-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitina, wal-munfiqina, fastaghfiruna bil ashar. Banyakin istighfar di waktu sahar. Ulang jangan cepat-cepat. Apanya yang diulang Kak? Nah, selesai sholat, salam kanan kiri, istighfar terlebih dahulu. Lalu mengucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Lalu kakak baca sholawat, berdoa. Asmaul Husnanya sesuai kebutuhan kakak. Misalnya kakak minta rizki, kakak minta ampunan. Mintanya, ya Allah, ya Wahab, pengen kerjaan, pengen jodoh. Ya Allah, ya Hadi, saya pengen dikasih petunjuk buat anak-anak dan suami saya agar mau sholat. Ya Allah ya Razak, sesuai dengan kebutuhan saya, pengen rizki yang halal gitu. Ya. Ya Allah ya Wahab, ucapkan Asmaul Husnanya. Biar anaknya, cucunya, suaminya mau sholat. Ya Wahab itu pemberi tanpa batas. Pemberi tanpa batas. Ya. Tahajud bagusnya jam berapa? 11, 12, 1, 2. Ya Kak? Tahajud bukan tayamum Kak, wudu. Teringat suami yang baru meninggal dunia setelah tahajud, Masya Allah Ta'ala Kak. Kalau nggak hafal Asmaul Husna, sekarang kan banyak aplikasi Kak. Ya, atau kakak ke Mbah Google, itu bisa. Ya. Jadi pakai bahasa Indonesia nggak ada masalah, yang penting berdoa. Oke? Tadi ada yang bertanya, kakak doa apa di sujud terakhir ketika kita sholat? Ketika kita sholat di sujud terakhir, kita membaca 4 doa, ya Kak. Sebelum salam, tapi bacanya di dalam hati.
Kalau saya bacanya pakai bahasa Indonesia boleh ya kakak ya, teman-teman bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab juga boleh. Sepertinya saya pernah buatkan video TikTok di akun saya di Zia Fauzia 559. Ya Allah ya Ghafar, Kau Maha Pengampun, ampuni dosa saya. Ya Allah ya Tawwab, Engkau Maha memberi taubat. Terima taubat saya sebelum ajal menjemput. Ya Allah, Engkau yang Maha memberi kehidupan dan kematian. Beri saya kehidupan yang berkah. Wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Yang terakhir, ya Allah, tetapkan saya dalam keimanan dan keislaman. Kenapa? Karena dalam surat Al-A'raf, setan itu akan mengganggu kita sampai nanti ajal menjemput kita. Ketika kita ajal dijemput sama Allah, dijemput ya kak, ajal menjemput itu saatnya kita sedang berjuang yang paling sulit. Karena saya doanya yang ini, tetapkan saya dalam iman dan Islam. Kenapa? Karena setan itu akan mengganggu ketika walaupun kita sedang sakaratul maut, nanti sama setan itu akan didatangkan yang namanya orang-orang yang sudah meninggal, lalu dia mengatakan sama kita bahwa keluar dari agama Islam karena aku sudah ada di surga bukan dengan beragama Islam. Itu setan. Karena setan dalam Al-Quran sudah nyata ya, dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri, dia akan terus mengganggu anak cucu Adam sampai hari kiamat. Karena dia minta penangguhan. Kita sudah bahas surat Al-A'raf karena sekarang sudah di surat Al-Anfal. Ya. Oke? Nah, jadi intinya supaya kita minta ditetapkan keimanan dan keislaman, di sujud terakhir minta sama Allah.